Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kemarin malam ya, kita sudah merampungkan apa saja tugas daripada wazifah orang yang bekerja sebagai mutawalli uqudil ankihah, orang yang melangsungkan akad nikah, baik dia itu KUA, penghulu atau PPN ya, petugas pencatat nikah ya kemarin ya. Ala kulli hal, kesimpulan dari semua pembahasan kita kemarin itu la yambaghi lahu, bagi orang yang petugas itu tidak diperkenankan baginya untuk melangsungkan akad nikah sampai perempuannya itu jelas tidak memiliki hubungan pernikahan. Begitu juga tidak memiliki iddah, tidak ada iddah yang masih terhubung dengan dia, atau apa saja hal-hal yang masih bisa mencegah pernikahan itu tadi. Perempuan itu bersih dari hubungan pernikahan, bersih dan iddah, dengan iddah, bersih dari iddah dan bersih daripada semua hal-hal yang mencegah pernikahan itu tadi. Baik, sekarang kita masuk di dalam al-waliyu fin nikah, wali di dalam pernikahan, wali. Wa ahaqqul awliya'i bit tazwij, dan wali yang paling berhak di dalam menikahkan. Kakek itu wali, bapak itu wali, saudara wali, paman wali, itu wali. Ada seorang perempuan, dia punya bapak itu wali, dia punya kakek itu wali, semua wali. Nah, semua itu adalah wali. Tapi di antara semua wali, siapa yang paling berhak? Kemudian wali itu ada wali apa semua? Ada wali bil asabat, ada wali dengan bil wala, dengan sebab memerdekakan budak, itu juga menjadi wali nanti. Ada wali kalau tidak ada bil asabat, bil wala, kalau tidak ada ya baru bil hakim. Dengan bil wilayah, itu wali hakim, dengan sebab kekuasaan dia punya. Ala kulli hal, al waliyu fin nikah wa haqqul awliya bit tazwij. Wali di dalam pernikahan dan yang paling berhaknya wali dalam menikahkan. Aulal awliya'i wa ahaqquhum bit tazwij. Paling utamanya wali dan paling berhak di dalam menikahkan. Siapa? Al abu. Yang pertama itu bapak. Tsummal jaddu. Kemudian kakek. Tsumma itu kemudian. Jadi urutannya siapa duluan? Bapak. Tsumma kemudian kakek. Artinya kalau ada bapak, boleh enggak kakek menikahkan? Enggak boleh. Tidak ada bapak, baru kakek. Kemudian, tsumma. Itu ya. Ingat itu tertibnya. Tsumma. Tsumma artinya kemudian. Bapak dulu, baru kakek. Kalau tidak ada kakek, siapa itu kakek? Abul ab. Bapaknya bapak, itu kakek. Bapaknya mama, kakek. Tapi wali tidak wali. Bukan wali. Bukan wali. Wali itu selalu hubungannya ke laki-laki. Bapak, tidak ada bapak, bapaknya bapak. Kalau tidak ada, baru pindah ke wali yang setelahnya abad. Atau bapaknya lagi, kakeknya, bapaknya kakek, kakeknya kakek, dan seterusnya ke sana. Wa in ala. Makanya dikatakan di situ wa in ala. Saya ulang ya, aulal awliya wa ahaqquhum bit tazwij al ab. Paling utamanya wali dan paling berhak di dalam menikahkan, yang pertama adalah bapak. Tsummal jad, kemudian kakek. Siapa itu kakek? Abul ab, bapaknya bapak. Wa in ala, walaupun terus ke atas. Tidak ada kakek, bapaknya kakek. Tidak ada, terus ke atas. Itu. Tsummal akhu syakik, kemudian saudara yang syakik. Syakik itu seibu sebapak. Ada perempuan, dia punya saudara yang seibu sebapak. Nah, itu wali. Tidak ada saudara yang seibu sebapak. Mana? Tsummal akhu liab, kemudian saudara yang sebapak.
Jadi semuanya ini laki-laki dan jalurnya jalur bapak semua, jalur ibu tidak ada. Kalau di faraid, di warisan nanti masih ada. Saudara seibu itu ahli waris. Tapi kalau di dalam wilayah pernikahan, saudara seibu itu bukan ahli waris. Jadi yang wali itu saudara seibu sebapak atau saudara sebapak. Saudara seibu tidak termasuk wali nikah. Jelas? Nanti kita bisa tahu perbedaannya dengan warisan faraid apa? Ya. Kalau tidak ada saudara yang seibu sebapak, saudara yang sebapak. Tsumma ibnul akhi syaqiq. Kalau tidak ada saudara yang sebapak, anaknya saudara, anak laki-laki, semuanya laki-laki. Anak laki-lakinya saudara laki-laki yang seibu sebapak. Tidak ada juga tsumma ibnul akhi li'ab. Baru anaknya saudara yang sebapak, anak laki-lakinya. Wa in safal, terus ke bawah. Tidak ada, dia punya anak. Tidak ada, anaknya lagi terus ke bawah seperti itu. Tsummal ammu syaqiq, kemudian paman. Paman itu siapa? Saudaranya bapak. Yang seibu sebapak. Al-ammu syaqiq. Paman atau saudaranya bapak yang seibu sebapak. Tsummal ammu li'ab. Kemudian paman yang sebapak. Saudaranya kita orang punya papa ini, dia punya saudara. Kita orang punya kakek, punya istri 2. Istrinya 2. Dari istri pertama punya anak, dari istri kedua punya anak. Berarti yang dari istri pertama kita orang punya bapak, misalnya dari istri kedua. Berarti yang dari istri pertama itu apanya bapaknya kita? Saudara sebapak. Itu. Kalau seibu sebapak namanya saudara syaqiq. Seibu sebapak. Kalau saudara sebapak berarti bapaknya sama, ibunya beda. Kalau tidak ada baru ke ibnul ammi syaqiq, anaknya paman yang seibu sebapak, sepupu berarti. Apa bahasa Betawinya sepupu? Encing bukannya engkong kakek. Encingnya babe. Paman. Sepupu anaknya paman. Apa? Ponakan anaknya saudara. Sepupu aja gitu. Sepupu ya. Sepupu. Iya. Satu pupu. Kalau 2 pupu mindoan. Iya. Mindoan. Sepupu 2 kali. Iya. Bukan 2 pupu, sepupu 2 kali. Ya. Ibnu mana tadi? Ibnul am. Anaknya paman yang seibu sebapak. Kalau tidak ada anaknya sepupu yang seibu sebapak, ya pindah ke ibnul am li'ab, anaknya paman yang sebapak. Wa in safal, terus anaknya, tidak ada anaknya lagi, terus tidak ada anaknya lagi. Tsumma ammul ab, ya. Oh ya, tsumma ammul ab, kemudian pamannya bapak. Kita punya bapak, punya om. Ya, berarti bapak punya bapak. Bapaknya itu punya saudara, berarti omnya bapak. Encang. Ya. Bukan encang. Pamannya bapak. Engkong. Engkong tapi ya sepupunya engkong. Ya. Ya. Tsumma mana? Tsumma ibnuhu. Pamannya bapak, kalau nggak ada anaknya. Itu om, itu berarti om kita. Tadi kan pamannya bapak, ini bapak kita punya paman. Ya, anaknya itu. Wa in safal, terus kuwa. Tsumma ammul jad. Pamannya engkong, pamannya kakek. Kakek punya paman, berarti kakek punya bapak, punya saudara. Itu wali. Boleh menikahkan. Tsumma ibnuhu, kemudian anaknya. Wa in safal, terus anak. Jadi wali dalam pernikahan itu banyak kalau dijabarkan. Tsumma ammu abil jad. Bapaknya engkong, bapaknya kakek punya om. Kakek ya punya bapak. Bapaknya ini punya om. Itu. Jauh kan? Iya, dia punya, tapi ke atas itu nanti kita tulis. Ya. Itu wali semua itu. Boleh menikahkan. Tsumma ibnu, kemudian anaknya. Wa in safaltus wa hakadha ala tartib. Begitulah seterusnya sesuai urutan.
Sesuai urut alat tertib. Fi sairil asobat, di dalam semua asobat. Wa yuqaddamu syaqiqu minhum ala man kana lil ab. Dan yang seibu sebapa itu lebih didahulukan daripada yang sebapa. Ada saudara yang seibu sebapa, ada saudara yang sebapa. Mana yang lebih didahulukan? Saudara yang seibu sebapa. Saudara yang seibu sebapa. Fa idza lam yujad ahadun min asabatin nasab. Kalau tidak ditemukan, tidak ada seorang pun dari wali yang asobat nasab. Yang sebab nasab itu tadi, hubungan darah itu tadi ya. Fal mu'tiq, maka yang menjadi wali bagi si perempuan yang mau menikah adalah siapa? Mu'tiq, kalau dia dulunya budak. Mu'tiq itu orang yang memerdekakannya. Kalau tidak ada fa'asabatuhu, dia dulu budak dimerdekakan. Terus berarti mu'tiq yang menikahkan dia walinya. Tapi mu'tiqnya sudah tidak ada. Dia punya ahli waris, bukan ahli waris, asobat. Dia punya anaknya yang laki-laki, terus atau bapaknya, kakeknya, dan seterusnya, asobatnya. Tsumma mu'tiqul mu'tiq. Kalau tidak ada, pindah lagi ke mu'tiqul mu'tiq. Ternyata yang membebaskan dia ini dulu budak juga dibebaskan. Orang yang membebaskan itu. Mu'tiqul mu'tiq. Tsumma asobatuhu. Kemudian asobahnya, tsummal hakim. Baru ke hakim. Au naibuhu. Atau penggantinya hakim. Kayak penghulu dan lain-lain. Jadi wali itu ada 3. Ada wali sebab asobat. Ya. Ada sebab wala, membebaskan budak. Ada sebab yaitu wali hakim itu tadi. Ya. Sekarang kita buat dia punya. Nah, sekarang ini kan mana spidol tadi? Oh, di sana. Jadi apa semua itu tadi? Wali dalam pernikahan dan orang yang paling berhak untuk menikahkan siapa? Yang pertama bapak. Kemudian siapa? Tsumma itu kemudian. Artinya kapan ada bapak ini ada, maka ini semuanya gugur. Gugur semua ini. Semuanya gugur. Siapa yang menikahkan? Bapaknya. Kalau ada bapaknya tapi misalnya ada sesuatu yang menghalangi bapak itu, mencegah dari kewalian, baru boleh pindah. Misalnya bapaknya fasik atau orang yang ahli maksiat, itu pindah wilayah nanti. Pindah. Pindah kemana? Ke ab'ad. Boleh pindah ke ab'ad. Ala kulli hal, wali pertama, yang orang yang paling berhak dalam menikahkan seorang perempuan itu yang pertama adalah bapak. Tsummal jad, kemudian jad. Nah, 2 ini, ab sama jad ini, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, dinamakan apa? Wali mujbir. Waliun mujbir. Apa itu wali mujbir? Artinya orang yang bisa menikahkan anaknya atau cucunya. Mujbir itu secara ijbar. Kalau bahasa Arab itu kan ijbar itu, ya bahasa kasarnya maksa. Artinya bukan maksa di sini, artinya walaupun tanpa izin. Tanpa izin, tanpa sepengetahuan, anaknya di rumah dinikahkan. Seperti Sayyidina Abu Bakar ketika menikahkan putrinya, Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah, itu kan nggak ada di rumah, nggak tahu. Sayyidatuna Aisyah itu nggak tahu. Nanti di rumah baru kasih tahu. Boleh saja. Kenapa? Yang menikahkan bapaknya. Kemudian, yang ketiga ini namanya akh syakik. Akh ini saudara laki-laki. Qaf ini saya sengaja tulis qaf. Makna qaf itu syakik. Syakik itu seibu sebapa. Jadi kapan ada tulisan qaf begini aja, qaf itu syakik namanya. Seibu sebapa. Di dalam faraid juga nanti begitu. Akh syakik, akh li'ab, akh li'um. Ya, syakik saya tulis seperti ini saja. Nah, kalau tidak ada bapak, pindah ke kakek. Walinya. Tidak ada kakek, baru ke, ini semua namanya wali ab'ad. Walinya ab'ad. 16 orang ini wali ab'ad. Ya.
Wali ab'ad, saudara. Kalau ada saudara seibu sebapak, tidak boleh saudara sebapak menikahkan. Kalau ada saudara seibu sebapak, tidak boleh ponakan yang menikahkan. Kenapa? Ada saudara. Ngapain anaknya saudara menikahkan bapaknya? Ada. Kan gitu. Kita punya saudara. Ada, kenapa mesti yang menikahkan itu harus ponakan? Nah itu. Kemudian ada satu juga yang saya mau ini. Di dalam masalah wilayah pernikahan, kakek ini menggugurkan saudara. Kakek menggugurkan. Artinya kapan ada kakek, saudara-saudara ini terhalangi. Kalau di dalam bab faraid itu kan terhalangi, itu namanya mahjub. Kalau di dalam warisan, kakek ini tidak memahjubkan saudara, tidak menghalangi saudara. Tapi mereka jadi satu bab, namanya bab jad wal ikhwah. Kalau di dalam pernikahan ada kakek, ada saudara, siapa yang menikahkan? Kakek. Saudara boleh enggak? Saudara terhapus, terhalangi, mahjub. Tapi kalau di dalam warisan ada orang mati meninggalkan kakek dan meninggalkan saudara, kakek menghalangi saudara enggak dari warisan? Enggak. Mereka punya bab tersendiri. Bahkan pada saat itu kakek diuntungkan nantinya. Jadi di sini kakek menghalangi saudara. Kalau sudah tidak ada kakek baru pindah ke saudara. Saudara laki-laki yang seibu sebapak. Kemudian al-akhu lil ab, saudara laki-laki yang sebapak. Kemudian ibnul akh syagik. Kalau nggak ada saudara yang sebapak, anaknya saudara yang seibu sebapak. Siapa anaknya saudara itu berarti? Ponakan. Ada perempuan mau menikah. Bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, saudaranya nggak ada. Ada ponakannya, anak saudaranya. Saudara laki-lakinya punya anak laki-laki. Boleh tidak menikahkan? Boleh. Ponakannya, walaupun ponakannya. Yang tidak boleh itu anak. Anak menikahkan ibunya itu tidak boleh. Dia menikahkan tidak boleh. Kecuali kalau dia menikahkan dengan ini. Kalau dia misalnya hakim atau petugas pencatat nikah ya, PPN. Kebetulan anaknya yang menikahkan, petugasnya atau penghulu. Nah, yang mau nikah ibunya. Kebetulan ini si perempuan janda. Boleh tidak dia nikahkan ibunya? Dia menikahkan bukan sebab nasab, tapi sebab wilayah hakim itu tadi. Wilayah kekuasaan. Sebagai hakim, sebagai penghulu. Hakim atau naib. Kan nanti di belakang ada. Hakim atau naib, pengganti hakim. Atau orang yang ditugaskan. Sama itu pengganti hakim itu. Tamam. Jadi ini yang wali ab'ad itu saudara seibu sebapak, saudara yang sebapak, anaknya saudara yang seibu sebapak, anaknya saudara yang sebapak, paman yang seibu sebapak, paman yang sebapak, kemudian anaknya paman berarti siapa? Sepupu yang seibu sebapak. Kemudian siapa? Anaknya paman yang sebapak. Baru pamannya bapak. Pamannya bapak ini. Ini misalnya dia ya. Siapa ini? Becek lagi, nggak apa-apa becek dah. Becek. Ya, ini becek. Dia punya bapak. Tulis saja. Ab. Ya. Bapaknya ini punya bapak. Berarti kakek. Kakek itu jad. Kakek ini punya saudara. Berarti pamannya bapak. Becek mau menikah, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, dia punya saudara nggak ada, semuanya nggak ada. Ada saudaranya kakeknya, berarti pamannya pamannya bapak. Ahli apa? Wali nikah, boleh menikah. Kemudian siapa? Ibnuhu. Kalau nggak ada dia, anaknya. Berarti sepupunya bapak. Ibnuhu. Sepupunya bapak. Becek mau menikah, semuanya nggak ada, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, saudaranya nggak ada, ponakannya nggak ada, semuanya nggak ada. Ada pamannya bapaknya punya anak. Berarti apa? Om sepupu ya. Kalau kita om sepupu, paman sepupu. Wilayah wali nikah, boleh menikahkan. Kemudian siapa? Amul jad, pamannya kakek. Oh, kasih panjang lagi berarti ya. Panjangin aja lagi. Ini surahnya Ammul Ab tadi, ini ya, becek ya. Becek. Becek punya bapak. Oh, bahasa Indonesia aja ya.
bapaknya becek ini punya bapak, berarti kakek. Ya, kakek ini punya saudara laki-laki, berarti pamannya bapak. Ini tadi ammul ab, ini ammul ab, pamannya bapak. Kemudian siapa? Anaknya ini, berarti paman juga ini, bukan sepupu. Paman sepupu, bukan sepupunya becek ini, tapi sepupunya bapaknya becek. Ya, apa berarti? Paman sepupu ya, paman sepupu. Kalau nggak ada baru ammul jad, kakek ini punya paman, bukan punya kakek. Tadi kan kalau bapaknya kakek itu ini ab, kemudian jad, wa in ala. Ada yang saya lupa di sini. Wa in ala, wa in ala. Wa in ala itu maksudnya terus ke atas. Ya, ini becek. Mau nikah, ini punya bapak, ini punya bapak, ini punya bapak, ini in ala, ini bapaknya, ini kakeknya. Wa in ala, terus ke atas, bapaknya ini punya bapak, itu in ala. Kalau ini kan beda, bukan in ala, ini kakek bapaknya. Kalau ini ada ya berarti atas terus. Ini enggak ada, kakeknya ini enggak ada, tapi pamannya kakek. Ternyata di sini dia punya bapak. Ya, bapaknya kakek ya kan? Apa lagi? Buyut ya? Buyut. Ya, punya saudara. Berarti pamannya ammul jad. Becek punya bapak, bapaknya becek punya bapak, berarti kakeknya becek. Kakeknya becek punya paman, di sini berarti saudaranya buyutnya. Ya. Apa namanya itu? Ya sudah, ammul jad. Ammul jad ini. Kalau nggak ada anaknya itu tadi ammul jad. Yang ke-15 apa? Masa ammul jad lagi? Ammu abul jad. Ya. Apa? Ammu abil jad ya. Ammu abil jad kayaknya. Coba kita lihat dulu. Ammu abil jad. Ya. Bapaknya kakek punya om. Bapaknya kakek punya paman. Ini kan kakek punya bapak, bukan saudaranya, tapi pamannya. Berarti ini punya bapak lagi, buyut lagi, lebih buyut lagi. Ya, dan punya saudaranya ini. Enggak ada lagi anaknya. Itu wali terus ke atas. Ini kan walinya itu bapak atau kakek. Wa in ala terus ke atas, bapaknya. Tidak ada, semua ke samping. Ke saudaranya, ke anaknya, ke saudaranya, ke anaknya, ke saudaranya. Wa hakadha ala tartib, dia bilang terakhir. Wa hakadha ala tartib. Begitulah seterusnya sesuai urutannya. Terus apa dia bilang di situ? Mana dia? Apa dia bilang di kitab? Dan ini semua namanya wali bil asabat. Wali ab'ad. Ya, walinya ab'ad. Setelah mujbir, ab'ad. Tidak boleh langsung dinikahkan sama mu'tik. Atau langsung dinikah. Ada perempuan mau menikah, langsung ke hakim, langsung ke kawa. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Lihat dulu, ada bapaknya enggak? Kalau ada bapaknya, al-aula. Bapaknya yang aula dan ahak. Dan paling berhak untuk menikahkan. Jelas? Kemudian, jelas ya? Kalau sudah tidak ada, mana tadi? Wa hakadha ala tartib fi sa'ir asabat wa yuqaddamu syaqiq minhum ala man kana li'ab. Saudara yang seibu, bukan cuma saudara, yang seibu sebapa itu lebih didahulukan daripada yang sebapa. Fa idza lam yujad ahadun min asabatin nasab, kalau enggak ada lagi semuanya ini asabat nasab ini, wilayah sebab nasab ini, maka siapa yang menikahkan? Maka yang menikahkannya adalah mu'tik. Siapa itu mu'tik? Ini tadinya becek ini, kebetulan dulu budak.
Budak siapa? Budaknya Ustadz siapa? Ahmad ya. Ahmad siapa? Ahmad Kosasi. Ustadz Ahmad punya budak. Namanya Markona. Markona lagi. Nggak apa-apa ya Markona. Markona ini saya beli. Ustadz Ahmad, Markona dijual nggak? Budaknya. Jual Habib. Berapa? 1 miliar. Saya beli dah. Habis saya beli, saya merdekakan dia. Berarti saya mu'tik. Ketika dia mau menikah, si Markona mau menikah, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, saudaranya nggak ada, semuanya nggak ada, ini semuanya nggak ada. Siapa yang menikahkan dia? Mu'tik. Orang yang membebaskan. Siapa? Saya. Saya nggak ada, sudah meninggal. Asobatuhu. Ya, dia punya ini. Mu'tik punya asobah. Ini asobah tadi ini. Bapak saya yang menikahkan dia, atau kakek saya, atau saudara saya yang sebut sebab, atau saudara saya yang sebab, dan seterusnya seperti itu. Kalau nggak ada, mu'tikul mu'tik. Orang yang membebaskan budak. Misalnya saya dulunya juga budak. Saya dulu budak. Budak punya Pak Sekdes misalnya. Dibeli sama Ustadz Akmal. Ya. Pak Sekdes, Habibnya itu dijual nggak? Jual. Berapa? Jual murah saja Habib itu. 10.000 lah. Bayar, dibebaskan. Berarti ketika Markona mau menikah, tidak punya ahli waris, tidak punya asobat nasab ini tadi, wali yang sebab nasab ini semuanya nggak ada, maka yang menikahkannya adalah mu'tik saya. Saya juga nggak ada, sudah meninggal. Saya punya asobat nasab juga nggak ada. Maka siapa yang menikahkan? Orang yang memerdekakan saya, siapa? Ustadz Akmal. Mu'tikul mu'tik, orang yang membebaskan budak. Mu'tik itu orang yang membebaskan. Siapa yang dibebaskan? Mu'tik, orang yang membebaskan si Markona. Gitu. Kalau nggak ada lagi baru asobatuhu. Asobah nasabnya. Bapaknya, kakeknya, saudaranya, dan seterusnya. Kalau nggak ada lagi baru pindah ke hakim. Hakim itu jalurnya terakhir. Nah, ya, jadi nggak langsung. Kita orang di Indonesia ini nikah langsung hakim. Padahal yang dibilang al-aula, yang paling baik menikahkan, wa ahakkuhum, dan yang paling berhak di dalam menikahkan itu adalah bapak. Kalau ada bapaknya, yang paling afdal menikahkan itu bapak. Makanya kita orang biasa kalau diminta untuk menikahkan, Habib tolong nikahkan saya punya anak. Saya bilang, antum menikahkan untuk punya anak jauh lebih afdal daripada kita orang. Guru-guru kita Habib Salim itu kalau diminta untuk menikahkan itu, mereka tidak langsung menikahkan. Kalau mau kita talqin. Jadi dua-dua ditalkin, bapaknya ditalkin, calon menantunya ini ditalkin. Ayo kul, katakan. Zawajtuka. Dia bilang, zawajtuka wa angkahtuka maktubataka. Jadi tabarruk sama guru. Habib Salim itu hanya orang yang diambil keberkahannya. Dia talkin, yang menikahkan siapa? Bapaknya tetap. Dua-dua bahkan ditalkin. Si calon laki-laki ini juga ditalkin. Ayo bilang. Saya terima, nikahnya, dan kawinnya, Markona, binti fulan, dengan mahar yang telah disebutkan atau yang telah disepakati. Sah, selesai. Itu, jelas ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Hakim yang terakhir, hakim au naibuhu. Hakim itu KUA. Ya, kalau nggak ada, dia punya ini, wakilnya, penggantinya. Al-a'la fal-a'la. Hakim itu. KUA itu di bawahnya apa? Kementerian Agama. Kementerian Agama hakim. Lebih utama dia menikahkan. Terus Kementerian Agama di bawahnya apa? Di bawahnya apa? Menteri Agama ya. Kementerian Agama sudah itu. Menteri Agama sudah itu. Ya, Menteri Agama itu hakim. Ya, Menteri Agama di bawahnya apa? Presiden. Presiden boleh menikahkan? Boleh menikahkan. Nah, wilayah apa? Iya. Makanya kalau pilih presiden pertama harus muslim. Pilih pemimpin itu pertama harus muslim. Dan yang kedua harus laki-laki. Jangan pilih perempuan. Kenapa? Berhubungan dengan perkaranya umat Islam ini. Ya?
Amrul muslimin ini kita orang punya urusan. Tidak ada semua apa, dia yang menikahkan, hakim. Bagaimana dia mau menikahkan, dia perempuan. Punya bupati perempuan. Ya, punya gubernur perempuan. Harus pilih laki-laki. Ulil amr. Ulil amr itu orang yang memegang urusannya kita orang. Umat muslimin. Karena di Indonesia ini, begitu orang mayoritas. Maka memilih pemimpin itu harus, yang pertama laki-laki, harus dia muslim. Dan kalau bisa dia faham agama. Dia punya ilmu agama. Kalau Allah menghendaki kebaikan dalam satu kaum, satu umat, dia jadikan kepemimpinan itu pada ulamanya. Dan menjadikan ulama itu kepemimpinan, bagaimana dia punya? Saya lupa. Astagfirullah. Ala kulli hal. Bagaimana tadi, Pak Sekdes? Ada beberapa kasus yang terjadi di Di mana-mana kasus banyak. Jadi apa namanya, semacam orang bawa lari begitu kan. Jadi ini pegawai sarang langsung kasih nikah ini kan. Jadi kau apa namanya, dapat ini gitu. Iya. Jadi pertanyaannya itu hijab kabul itu saat itu kawin lari. Boleh nggak kawin lari? Ya, kawin lari capek, lari terus. Jadi begini, kalau ada orang, kadang kita orang banyak yang saya dengar orang itu untuk menghindari zina. Menghindari zina berarti menghindari dosa. Menghindari dosa itu dengan yang halal. Dengan sesuatu yang taat, bukan dengan dosa yang lain. Dia hindari dosa zina, tapi dia tabrak dosa yang lain. Ngambil haknya orang, apa, semua. Iya, ngambil hak orang itu. Dia punya walinya yang punya hak untuk menikah. Jadi ketika ada orang datang mau menikah, mana bapakmu? Saya saja langsung ke hakim saja, bapak saya tidak mau menikahkan saya. Oh tunggu, jangan langsung dikasih nikah. Di mana kau punya orang tua? Dulu saja abah saya begitu. Dulu orang dari jauh, dari mana? Pernah dari Toli-Toli kalau tidak salah, datang ke Donggala mau nikah. Abah saya bagaimana? Laki-lakinya dia suruh pergi, perempuannya suruh tinggal di rumah. Tinggal di sini dulu ya. Mana nomor telepon? Dulu masih pakai telepon rumah. Tinggal di sini. Laki-laki suruh sabar. Saya tetap kasih nikah kau, tapi sabar dulu. Dan tetap bakal dinikahkan. Sabar dulu. Ditelepon orang tuanya. Kalau tidak ada telepon disurati. Ini kau punya anak di sini begini. Serahkan sama saya, nanti saya nikah. Kalau kau tidak serahkan, saya akan nikahkan. Sebenarnya secara hukum ini juga sudah ke hakim itu. Kalau sudah melampaui masa faqasar. Ala kulli hal saya tidak mau bahas di sini. Jadi ini nanti. Jadi kalau ada orang mau menikah, menikah kayak tadi begitu, tapi tidak disetujui sama orang tuanya, dia datang ke hakim. Hakim itu tanya dulu, mana bapakmu ada sini? Kenapa? Apa alasan? Tidak tahu. Diundang orang tuanya. Panggil. Kenapa kau tidak mau nikahkan kau punya putri? Enggak, saya tidak mau nikahkan. Disuruh sama hakim, kau nikah. Ya, kalau hukum syariat, bukan hukum negara ya. Kalau hukum negara, itu orang tetap kasih nikah, nanti keluarganya bisa tuntut. Ya, bisa jadi ini masalah nanti. Penjara itu. Tapi kalau hukum syariat, ya aturannya seperti itu. Dia suruh orang tuanya, bapaknya. Kalau tidak ada alasan kalau dia punya alasan, tidak sekufu sama saya. Anaknya yang dinasihati. Jangan. Kafa'ah itu bukan cuma kau punya sendiri. Bukan cuma kesenanganmu sendiri. Kau punya milik sendiri kafa'ah itu. Tapi milik dua. Kau sama walimu, bapakmu itu memiliki kafa'ah itu. Kalau dia tidak setuju, tidak boleh kau langgar. Tidak boleh. Kau ada di dunia ini karena bapakmu. Kau memegang hubungan berintisab sama kau punya bapak. Binti bapakmu. Iya kan? Syariat seperti itu. Walaupun dia bilang sekufu itu sehasta ya. Sederajat tingkat status sosialnya. Dan itu hukum agama. 4 madhab itu berbicara soal kafa'ah. Jadi bukan cuma budaya. Nikah itu cuma budaya aja. Enggak, itu hukum syariat. 4 madhab ini berbicara soal kafa'ah.
Walaupun Imam Malik bilang kafa'ah itu agama, din. Muslim sama muslim kufu boleh menikah. Mau dia ini orang misalnya dari kalangan bawah, ini dari orang yang sangat terhormat, boleh, yang penting sama-sama muslim boleh. Yang tidak boleh itu beda agama, karena tidak seagama, tidak seiman, berarti tidak sekufu. Imam Malik bilang kafa'ah itu cuma agama saja. Imam Syafi'i bilang enggak, kafa'ah itu semua mencakup termasuk pekerjaan misalnya tukang pekerjaan yang rendah sama pekerjaan yang terhormat. Gubernur punya anak, mau kawin sama anaknya misalnya anaknya orang dari kalangan bawah, boleh enggak? Itu Imam Syafi'i bilang syarat sahnya pernikahan itu harus sekufu. Artinya tidak sah pernikahan kalau tidak sekufu. Tapi bisa sah. Kapan? Kalau si perempuannya ridho menjatuhkan kafa'ahnya dan bapaknya ridho menjatuhkan kafa'ahnya, maka sah pernikahan itu. Karena kafa'ah menurut Imam Syafi'i milik dua. Milik si perempuan sama si bapak. Tidak boleh cuma satu. Si perempuan mau nikah. Ini anak gubernur. Mau nikah sama anak tukang becak. Kalau dia mau jatuhkan kafa'ahnya. Dan bapaknya mau, sah pernikahan itu. Kalau bapaknya tidak mau, tidak boleh. Begitu juga bapaknya mau kasih nikah anaknya sama anak tukang beca. Ini gubernur. Kebetulan dia suka anaknya tukang beca ini rajin, bagus, apa semua segala macam. Tapi tingkat status sosial ini berbeda jauh. Dia mau nikahkan sama itu. Dan putrinya tidak mau, tidak sah juga pernikahan. Harus dua-dua rela. Dua-dua ridho baru boleh sah. Jelas itu. Jadi dia suruh. Kenapa kau tidak mau nikahkan kau punya anak? Oh, karena status kita berbeda, status sosial. Saya tetap mau laki-laki yang ini. Oh, itu dia punya hak. Gak boleh gitu. Haknya orang. Haknya orang. Hukum syariat seperti itu. Tidak bisa kita main tabrak sana, tabrak sini. Anaknya yang dinasihati, jangan. Bukan cuma menuruti kau punya kesenangan, tapi di situ ada kau punya hak. Hak dari kalian, kau punya orang tua. Tidak boleh dinasihati anaknya itu secara agama, secara baik-baik. Hindari dosa, jangan kau berbuat begini, jangan kau berbuat begini. Sampai dia mau sadar. Kalau misalnya bukan karena alasan itu, atau misalnya dia bilang laki-lakinya itu sekufu, tidak boleh dia tolak. Harus dia nikahkan. Kecuali dia punya alasan lagi. Saya punya calon yang juga sekufu sama kita orang. Berarti pilihannya bapaknya yang dipakai. Kenapa? Karena tadi itu yang sudah lalu-lalu kita bahas, bapak kakek itu adalah wali mujbir. Bisa menikahkan anaknya atau cucunya walaupun tanpa sepersetujuan, sepengetahuan dan lain-lain. Secara ijbar, namanya mujbir. Walinya wali mujbir. Jelas itu. Kalau tidak ada sebab, ya dia nikahkan. Kalau dia tidak mau nikahkan, nanti bapak ini namanya adol. Apa itu adol? Adol itu mencegah pernikahan yang sekufu. Yang sekufu ya, perempuan suka sama laki-laki dan sekufu mereka ini. Mau menikah, bapaknya tidak mau nikahkan. Itu adol namanya. Adol itu dosa. Walaupun dosa kecil. Tapi kalau berulang sampai 3 kali, nanti jadi dosa besar. Dia tidak tawalla, tidak memegang kewalian lagi nantinya. Jadi begitu. Kalau si bapak, jadi ditanya tadi ya, datang ke hakim. Kita orang mau menikah. Tunggu dulu, mana bapak memanggil? Kenapa kau tidak mau kasih nikah? Tidak, saya tidak suka itu laki-laki. Alasannya apa? Tidak, saya tidak suka saja. Karena saya tidak suka saja begitu. Tapi status sosial sama-sama masyarakat. Dia punya statusnya sama, dia punya di masyarakat itu sama. Bukan orang kaya dan orang miskin, bukan orang pejabat dan orang bukan, sama. Maka dia suruh nikahkan. Kalau kau tidak nikahkan, saya yang menikahkan. Itu baru betul. Tidak, saya tetap tidak mau menikahkan. Diputuskan dulu dia ini adol ini orang, baru hakim yang menikahkan. Itu baru boleh. Kalau mau main langsung kasih nikah, itu haram itu. Ya. Haram pernikahannya atau haram ini? Apanya? Kan kalau di Jakarta ya, di kota-kota besar lah gitu ya. Ada yang bisa kita nanti surat ininya kita nembak aja, jadi dia cuma nembak, tapi walinya itu beliau masih ada. Ya. Dia nikahkan ke kayak penghulu, tapi nembak lah. Bapaknya di mana? Walinya di mana? Jauh nggak? Dekat. Dekat nggak boleh. Dekat nggak boleh. Dosanya yang nggak boleh dan nggak sah, haram itu. Semua dosa, penghulu dosa. Ngapain? Makanya harus mau jadi
Makanya dibilang kalau sesuatu urusan itu ditangani sama bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Iya kan? Jadi penghulu tapi tidak punya ilmu. Tidak boleh. Mana bapakmu? Ada di blok C situ. Masa saya kasih kawin anaknya? Khaira misalnya, anaknya Ustadz Jamil ini. Ada Khaira ngaji di sini. Sudah cewek misalnya. Saya kasih nikah. Saya kasih nikah sama siapa? Sama Dandung misalnya. Suka, sama-sama suka. Habib kasih nikah saya. Ayo saya kasih nikah. Boleh enggak? Tidak boleh. Haram. Kenapa? Ada bapaknya. Mana blok C? Panggil. Dekatnya sana. Atau telepon. Mil, sini kau dulu. Ini kau punya anak aku sukain. Bagaimana? Sudah. Eksekusi Habib. Kasih nikah. Kalau dia bilang saya tidak mau Habib. Kau kasih nikah. Kalau saya misalnya penghulu. Saya misalnya hakim. Saya yang suruh. Kalau saya bukan hakim, enggak. Bukan wewenang kita. Saya hakim. Kebetulan saya KUA. Saya panggil. Khaira aku suka sama ini laki-laki. Sama. Kafaahnya sama. Wajib ente nikahkan Jamil. Dosa ente kalau ente tidak nikahkan. Mas Habib, iya dosa. Adol itu dosa. Walaupun dia dosa kecil. Tapi kalau berulang sampai 3 kali jadi dosa besar. Tidak Habib, saya tidak mau kasih nikah. Saya yang nikahkan. Sah pernikahan itu. Saya hakim. Boleh. Jelas itu. Jadi ada prosedurnya. Tidak langsung. Ada orang datang. Kalau yang jauh itu memang bukan karena sebab apa, karena walinya di luar masa faqasa. Tapi saya hati-hati juga bahas ini, jadi ini nanti. Jadi di ini kan nanti, disepelekan dan lain-lain. Ala kulli hal. Jelas itu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita baca faraid. Gimana kalau misalnya kita punya anak angkat dan kita misalnya ambil anak itu kita tidak tahu silsilahnya. Pas kita ya anak perempuan itu mau nikah, itu walinya gimana? Hakim. Tidak bisa bapak yang jadi 20 orang yang bakal dinikahkan sama hakim. Nanti setelah ini kayaknya tidak jauh dari ini. Itu siapa aja orang. Dari semua wali ini ada 10 perkara yang menyebabkan wali itu berpindah. Kewalian itu berpindah. Berpindah ke siapa? Ke ab'ad. Ke orang yang wali yang setelahnya. Baik itu sederajat atau yang di bawahnya. Sederajat misalnya saudara. Ya, saudara yang seibu sebapak. Ya, tapi saudara yang seibu sebapak ini ada 10 itu sebab-sebab itu. Saya contoh saja satu. Misalnya yang satu idiot. Ya, pindah ke siapa? Ke abad. Tidak langsung ke hakim, ke abad. Ke saudara yang sama-sama saudara misalnya, yang sebapak sama saudara. Itu kan saudara juga, saudara seibu sebapak. Yang nomor 4 ini saudara juga, tapi saudara sebapak. Mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi saudara sebapak dong. Pindah ke yang setelahnya atau ke yang bawahnya. Boleh saja. Karena apa? Karena ada sebab. Salah satunya idiot, gila, dan lain-lain. Ada walinya. Ada saudaranya, perempuan mau menikah. Bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada. Ada dia punya saudara, laki-laki, tapi masih kecil. Boleh tidak jadi wali? Tidak boleh. Pindah kemana? Pindah ke wali yang setelahnya. Siapa? Dia punya ponakan kah? Dia punya saudara, ada yang sudah menikah. Dan punya saudara, punya anak. Dan sudah kuliah. Tapi dia punya saudaranya ini sudah meninggal. Berarti dia punya sepupu itu sudah dewasa. Boleh. Dia punya saudara ada. Dia punya sepupu ada. Tapi saudaranya masih kecil. Sepupunya sudah dewasa. Siapa yang menikahkan? Sepupunya. Padahal kalau mau dipikir tentu saudara lebih kuat. Tapi karena ada sesuatu dia tidak boleh menikahkan. Tidak boleh jadi wali. Pindah setelahnya. Begitu juga orang yang dinikahkan sama hakim. Itu ada 20 orang. Salah satunya faqdul wali. Orang yang tidak memiliki wali. Baik tidak punya sama sekali. Atau ada wali tapi tidak bisa ini. Tidak bisa untuk menjadi wali. Seperti apa? Dia punya wali, tapi kafir misalnya. Boleh tidak menikahkan? Tidak boleh. Siapa yang menikahkan? Hakim. Atau orang yang tidak punya wali, itu tadi tidak punya wali. Tidak ditahu siapa walinya. Ya, masa bapak tiri yang kasih nikah? Tidak, tetap ke hakim. Jelas. Jadi anak angkat, siapa yang menikahkan anak angkat? Kalau yang diangkat anak dia punya ponakan, dia boleh menikahkan sebagai paman. Asobat nasab. Wali daripada. Jelas? Tamam. Ini faraid kita orang baca cepat saja deh. Bagus ini pendek-pendek deh. Orang nanya di live. Apa saja syarat menjadi anak persusuan?
hal ini nantinya menjadi seseorang yang tidak boleh dinikahi karena sebab persetujuan. Syaratnya ada berapa? Salah satunya tidak boleh di bawah umur 2 tahun. Kalau mau jadi mahram birradha, jadi mahram. Sebab persusuan itu kan jadi mahram. Ibunya jadi mahram gitu. Saya disusui sama seorang perempuan. Maka orang yang menyusui saya itu jadi ibu saya, ibu radha namanya. Begitu juga ibunya itu jadi mahram. Begitu juga dia punya semuanya, anaknya jadi mahram, saudaranya jadi mahram, 7 itu semuanya jadi mahram. Tapi ada syaratnya. Dia ketika dia menyusui saya sebelum umur 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun tidak boleh. Kemudian 5 kali persusuan, 5 kali susu. Apa semua dia punya ya Allah alam, nanti tak akan. Salah satu syaratnya itu. Tidak boleh sudah umur 2 tahun lebih baru dia susui, itu tidak jadi mahram. Begitu juga dia cuman isap sedikit saja dan tidak sampai 5 kali. 5 kali itu dengan perhitungan menyusui. 1 kali susu itu memang betul-betul sampai dia kenyang. Walaupun putus-putus misalnya. Dia nyusu, dia ke sana sedikit main, dia kembali lagi nyusu, itu tetap 1. Tetap 1. Maksudnya 1 kali nyusu itu betul-betul menyusu. Putus 1. Artinya sampai kenyang dia menyusu 1, 2, 3, 4, 5, harus 5. Kalau tidak 5 tidak jadi radha, tidak jadi mahram. Wallahu a'lam bishawab. Boleh? Kita? Dari mana kemarin? Ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit, ya, yang berhubungan dengan harta peninggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kemarin itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-habib Muhammad Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitab Takmilatu Zubdatil Hadits. Takmilatu Zubdatil Hadits. Nafa'ana Allah bi ulum fil dharain amin radhiyallahu ankum ila an qala ma'na al-irthi lughatan wa syar'an. Makna, definisi, apa sih warisan itu? Apa sih iris itu? Al-irthu lughatan. Ada ya kitabnya udah ya? Alhamdulillah. Cakep. Kalau punya kitab kan enak ya. Bisa lihat. Al-irthu mau diartikan? Al-irthu warisan itu lughatan menurut bahasa al-baqa itu yang tetap. Al-baqa itu sisa atau yang tetap. Al-baqa yang tersisa atau yang tetap, yang tinggal. Orang mati, hartanya dikubur enggak? Ikut mati enggak? Tetap, ada tetap. Wa intiqalu syai' min qaumin ila qaumin akharin. Dan berpindahnya sesuatu min qaumin dari satu kaum ila qaumin akharin. Ini warisan menurut bahasa. Sesuatu yang tetap. Ya. Dan berpindahnya sesuatu dari satu kaum, dari saya ke kaum yang lain, ke orang yang berikutnya, ke siapa? Ke Dandung. Itu makna warisan menurut bahasa. Wa syar'an, adapun makna warisan menurut syariat, apa? Hakun, itu hak. Qabilun, yang bisa menerima. Ya, qabilun itu artinya bisa menerima. Litajazzi, pembagian. Artinya hakun qabilun litajazzi, hak yang bisa dibagi-bagi. Itu. Yathbutu li mustahiqin, yang ditetapkan kepada mustahiq, orang yang berhak. Ba'da mauti, ba'da itu setelah, mauti matinya. Man, orang, lahu dzalik, yang memiliki itu. Ya, hak tadi. Dzalik apa itu? Ya, dzalik hak. Liqarabatin, karena ada hubungan kekerabatan. Liqarabatin artinya karena kekerabatan. Bainahuma, antara keduanya. Wa nahwiha, dan lain-lain. Tentu ada sebab-sebab orang saling mewarisi, kan salah satunya karena ada hubungan kekerabatan, baik nasab, pernikahan, dan lain-lain. Ada 3 itu.
Ya. Jadi begini. Saya punya hubungan sama Dandung. Apa hubungan bapak sama anak? Saya bapak, Dandung anak. Ya. Kemudian saya meninggal dunia. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya duit, saya punya kebun, pohon kelapa. Saya meninggal dunia. Maka yang dinamakan warisan itu adalah hak yang bisa menerima pembagian. Hak yang bisa dibagi-bagi. Saya punya anak, Dandung, Pak Sekdes, Jamil. Ya, itu warisan itu. Hak yang bisa dibagi-bagi. Yang ditetapkan kepada mereka ini mustahik. Setelah matinya siapa? Setelah matinya saya. Kenapa? Karena ada hubungan kekerabatan antara kita orang ini. Jelas? Liqarabatin bainahuma wa nahwiha, karena ada hubungan kekerabatan wa nahwiha dan lain-lain. Arkanul irth, rukun-rukun warisan. Arkanul irthi salah satu. Rukun-rukun warisan itu ada tiga. Yang pertama warithun. Warithun itu ahli waris. Saya tadi mati, Dandung anak. Nah itu waris, ahli waris. Yang hidup berarti dia. Yang kedua, wa mauruthun. Mauruth itu yang mati. Orang yang mati, yang punya harta. Saya adalah mauruth. Ahli waris adalah waris. Dan yang ketiga, hakun mauruth. Hak yang diwarisi. Tidak ada warisan kecuali tiga rukunnya ini. Itu makna rukunnya kemarin. Rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Rukun itu tidak bisa dinyatakan, tidak bisa tergapai itu Islam kecuali dengan 5 pilar ini. Rukun warisan tidak bisa didapatkan itu warisan kecuali dengan 3 rukunnya. Apa? Ada ahli waris, ada orang yang mati yang punya harta, ada harta. Ya. Ada ahli waris pasti ada yang mati. Kalau tidak ada yang mati ya bukan warisan namanya. Apa yang waris? Ada mati dulu dan ada harta baru. Jelas ya? Asbabul irthi, sebab-sebab warisan. Sebab-sebab orang itu saling mewarisi. Sebab warisan, sebab-sebab orang saling mewarisi itu ada 3. Yang pertama nasab. An-nasabu. Sebab nasab, bapak mewarisi anak. Anak mewarisi bapak. Kakek mewarisi cucu. Cucu mewarisi kakek. Saudara mewarisi saudara. Ya, ponakan mewarisi paman. Paman mewarisi ponakan. Dan seterusnya seperti itu. Kenapa? Karena ada hubungan nasab. Yang kedua itu wan nikah. Ada orang tidak punya hubungan kekerabatan, nasabnya beda. Satu orang Bugis, satu orang Irian misalnya, atau satu orang Bugis, satu orang Afrika. Ya, misalnya Ustadz Jamil ini pergi ke Afrika. Sampai di Afrika jatuh cinta sama cewek Afrika. Oh, jatuh cinta. Oh, ini cewek Afrika ini. Menikahlah. Dengan sebab menikah saling mewarisi. Ketika Ustadz Jamil meninggal, cewek Afrika dapat warisannya Jamil. Ketika cewek Afrika meninggal, kebetulan kaya ini cewek Afrika di sana. Ustaz Jamil ketika istrinya meninggal, maka Ustaz Jamil dapat warisan dari istrinya. Sebab kenapa? Sebab pernikahan. Iya dapat. Tidak boleh tidak dapat. Suami mewarisi istri, istri mewarisi, tidak boleh tidak dapat. Ada orang pesan sama istrinya. Kalau saya nanti mati, kau sudah tidak dapat warisan. Kenapa? Karena warisan ini saya dapat dari istri saya. Tidak boleh, haram itu. Haram. Walaupun harta itu dia dapat dari usahanya yang dulu, istri itu tetap istri. Ada 6 orang yang tidak boleh tidak dapat warisan. Suami harus dapat. Artinya kalau yang mati istri berarti suami. Yang kedua istri. Artinya kalau yang mati suami, istri wajib dapat. Ketiga anak laki-laki itu wajib dapat. Yang keempat anak perempuan wajib dapat. Yang kelima bapak. Yang keenam ibu. 6 orang ini tidak boleh tidak dapat. Harus dapat. Kalau yang lain-lain bisa tidak dapat. Saudara bisa tidak dapat. Kalau ada bapak, saudara tidak dapat. Atau kalau ada anak laki-laki, saudara tidak dapat. Tapi 6 orang ini tidak bisa dapat. Istri, ada anak, dia tetap dapat. Ada bapak, dia tetap dapat. Ada istri, ada ibu, semuanya, dia tetap dapat. Begitu juga istri, ada ini, dia tetap harus dapat. Anak laki-laki, anak perempuan, tidak boleh tidak dapat. Jelas itu. Jadi sebab pernikahan itu ada 3. Yang satu sebab hubungan nasab, yang kedua sebab adanya hubungan pernikahan, yang ketiga al-wala. Apa itu al-wala? Membebaskan budak tadi. Ya, budak wala. Jadi gini. Kayak tadi gitu ya. Ada misalnya budak. Ustadz Akmal ini budak. Punya siapa? Punya Pak Sekdes.
Pak Sekdes, saya beli budak antum ini, saya lihat rajin, saya suka. Oh mahal itu Habib, saya jual berapa? 500 juta kalau Habib mau. Oke, saya punya duit 500 juta. Ternyata setelah saya beli, saya bebaskan dia. Anda bebaskan ente. Dia rajin, dia usaha. Dia kerja dari jual pisang goreng sampai jual mobil. Dia punya tanah dari Tondo sampai Pasangkayu, tanahnya semua. Semua punya pohon kelapa apa semua. Tapi dia sebatang kara misalnya. Dia tidak menikah, tidak punya bapak sudah, tidak punya semuanya tidak ada. Ahli waris semuanya tidak ada. Nah, sebatang kara. Ketika dia meninggal dunia, hartanya dikasih ke siapa? Ke mu'tik, saya tadi. Orang yang membebaskan. Mu'tik. Sebab apa? Wala itu tadi. Sebab pembebasan budak. Jadi 3 sebab orang mendapatkan warisan. 1, karena adanya hubungan nasab. Yang kedua, karena adanya hubungan pernikahan. Yang ketiga, karena sebab memerdekakan budak. Itu juga menjadi sebab seseorang saling mewarisi. Syurutul irthi, syarat-syarat warisan. Syurutul irthi salasatun, syarat-syarat warisan itu ada 3. Yang pertama, tahaqququ hayatil waris. Tahaqquq itu maksudnya tabayyan, jelas. Hayatil waris, hidupnya ahli waris. Saya meninggal tadi punya anak dandung. Jelas dia itu hidup kalau mau dapat warisan. Syaratnya warisan, ahli warisnya jelas harus hidup. Ba'da mautil muwarrith. Ba'da mautil mauruth. Setelah matinya orang yang meninggalkan harta saya. Ketika saya meninggal, dia jelas hidup. Walaupun setelah itu dia mati. Syaratnya warisan. Yang pertama itu tadi, kan ada 3. Jelas hidupnya ahli waris, setelah matinya mauruth. Artinya ketika mauruth mati, dia hidup. Maka dia itu berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, tahaqququ mautil mauruth. Harus jelas matinya orang yang punya harta. Saya misalnya harus jelas. Mati dulu, jangan langsung dibagi. Ini kadang orang sekarang, orang tuanya masih di rumah sakit, orang sudah bagi-bagi harta. Nggak boleh, itu haram. Jadi warisan itu mati dulu. Jangan juga disengaja dikasih mati. Wah ini bapaknya. Ada anak begitu supaya mau dapat warisan. Bapaknya di rumah sakit dia pencet deh dong. Sampai mati. Nah, itu haram. Dosa besar. Dan nanti jadi tidak bisa menerima warisan nanti. Terhalangi dari mendapatkan warisan. Nanti setelah ini ada mawani wal irth. Jadi harus jelas matinya orang yang meninggalkan harta itu. Dilihat, jangan cuman dilihat nafasnya. Kadang orang tidak bernapas itu belum tentu mati. Ya. Nafasnya, jantungnya, denyut nadinya, itu masih ada kemungkinan hidup. Dilihat tanda-tanda yang lain seperti apa? Mailul amfi. Orang mati itu biasanya hidungnya pasti bengkok itu. Kalau hidungnya bengkok, terus sama kakinya sudah membujur ya. Ya, bukan kaku, membujur. Gini. Orang mati itu kakinya pasti begini. Dilihat itu tanda-tanda. Oh ya sudah. Artinya tetap jangan cuma lihat itunya, denyut nadi masih ada. Habib bilang mati nih. Kenapa? Lihat hidungnya sama kakinya. Kebetulan hidungnya bengkok. Kakinya juga begitu misalnya. Mati, tanam. Enggak, jangan. Bukan. Tetap dilihat nafasnya, jantungnya, denyut nadinya, semua sudah tidak ada tanda-tanda kematian, jangan langsung ditanam. Lihat hidungnya, lihat kakinya. Itu maksudnya. Bukan berarti itu patokan. Enggak, lihat tanda-tanda kematian. Sudah ada tanda-tanda kematian, lihat lagi hidung sama kaki. Ya. Jangan, karena ada kasus seperti itu. Ini pengarang kitab tafsir apa itu? Al-Baydhawi ya, tafsir Baydhawi berarti ada di sini. Itu tafsir Baydhawi, penulisnya itu pernah mati. Sebenarnya bukan mati, tidur. Tidur begitu diperiksa, ini mati nih. Tapi top juga orang mati, dimandiin. Dikasih mandi, udah bangun, dikafani, ditanam sampai dalam kubur. Nah, ternyata dikubur bangun. Ih, gimana nih? Saya kira, sempit, ada papan, ada tanah. Astagfirullah. Dikubur saya nih. Akhirnya dia nazar, ya Allah, ya Rabb, dia bilang, kalau kau selamatkan saya dari sini, saya akan
menulis kitab tafsir. Saya akan tafsirkan Al-Quran. Memang ulama alim. Saya akan tafsirkan Al-Quran. Subhanallah, ada pencuri kain kafan. Kalau sekarang tidak ada orang mau curi kain kafan. Siapa yang mau curi kain? Dulu kain kafan itu mahal, ada nilainya. Orang curi, diintip, dilihat. Kalau ada orang mati hari ini sore, dia lihat, oh pencuri kain kafan, terus oh dia sertanda, oh di situ. Tunggu orang pulang tengah malam, dia gali. Itu siapa? Penulis kitab tafsir Al-Baydawi itu dalam kubur dia nazar. Subhanallah, malam itu ada tukang gali kubur, tukang curi kafan. Gali sampai terbongkar. Dia hidup, mau lari ini orang ini, takut kan? Duit tuh sudah takut. Dia tangkap, tahan sini. Sudah, jazakallah khair, terima kasih banyak. Ente mau apa kafan? Ambil. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Dia pulang ke rumahnya, dia tulislah kitab tafsir Al-Baydawi. Jadi tidak boleh langsung main kasih. Jelas itu ya? Ya, wal ilmu bijihatil ir. Harus dengan ilmu tentang warisan. Jadi itu syaratnya warisan itu ada 3. Yang pertama, si ahli waris jelas hidup ketika si maurus itu mati. Yang kedua, si maurus itu sudah jelas mati baru bagi warisan. Yang ketiga, dengan ilmu jihatil ir. Dengan ilmu tentang hukum-hukum warisan. Harus dengan ilmu, tidak boleh main langsung bagi rata, tidak boleh. Itu syarat. Ada orang mati langsung main bagi rata, boleh tidak? Tidak boleh, haram. Bagaimana hukum bagi rata, Habib? Haram. Walaupun ikhlas, walaupun ridho. Oh, kan ikhlas, kan ridho. Iya. Ya. Kenapa? Karena bisa ikhlas, bisa halal. Kapan? Kalau dia setelah tahu ridhonya. Saya kasih contoh begini. Pakai spidol besar ya. Saya kasih contoh begini. Mana spidol besar? Saya kasih contoh. Kita orang main bagi rata ini. Ini saya kasih contoh. Ada orang mati. Ada orang mati. Namanya Badarudin. Ya, orang Bugis nih, Badarudin. Hartanya banyak. Berapa? 8 miliar. Ya, Jamil. Badarudin, orang Toli-Toli sama Makassar. Orang Bugis. Hartanya berapa? 8 M. Badarudin ini punya saudara. Dia punya istri 1. Istri. Dia punya anak laki-laki 1. Ya. Dia punya saudara, ada 6. Mau laki-laki kah, mau perempuan kah, saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hartanya Badarudin ini berapa? 8 miliar. Boleh enggak bagi rata? Tidak boleh. Apa hukumnya bagi rata? Hukumnya haram. Ikhlas Habib, kita orang ikhlas, kita orang ridho. Sudah tahu belum bagiannya? Belum, pokoknya kita orang ikhlas saja, tetap haram. Kenapa? Kelihatannya memang adil di sini bagi rata, tapi justru di situ ada kezaliman. Berarti istri berapa kalau mau bagi rata? Berapa semuanya ahli waris? 8. Berarti ini 1 M, ini 1 M, ini 1 M, ini 1 M, 1 M, 1 M, 1 M, 1 M. Ini kan adil Habib, semuanya 1 M. Betul kelihatannya adil, tapi di sini ada kezaliman. Hukum syariat seperti apa? Hukum syariat itu istri. Berapa bagiannya istri? 1/8. Istri itu bagiannya 2 saja. Kalau bukan 1/4, 1/8. Tidak ada bagiannya istri 1/2. Istri itu bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8. Kalau si mayit tidak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau mayit punya anak, maka dia dapat 1/8. Ini istri ada anak, suami bukan istri ya, suami mayit yang mati itu punya anak tidak?
Punya anak. Berarti istri dapat seperdelapannya 8 miliar. Berapa seperdelapannya 8 miliar? 1 miliar bagiannya istri. Terus anak laki-laki, berapa bagiannya? Asobah. Asobah itu sisa. Langsung sisa. Berarti 8 miliar keluar 1 miliar. Sisa berapa? 7 miliar. Saudara, bagaimana saudara? Saudara ini hukumnya mahjub. Ya, mahjub. Saudara ini mahjub. Terhalangi. Dengan siapa? Dengan ibn ini, anak laki-laki. Jadi tidak dapat apa-apa. Dan mereka ini tidak bisa nuntut ini. Tidak boleh. Saya saudaranya. Saya anaknya. Iya kan? Kau sampai ke bapak kita orang masih melalui wasita. Kalau kita orang sama bapak itu tidak ada wasita. Anak itu ke bapak itu langsung. Kalau saudara ke mayit itu pasti melalui siapa? Contoh ini mayit sampai ke saudara melewati siapa? Apakah langsung? Tidak, melalui bapak dulu. Baru saudara. Beda kalau anak itu langsung ke mayit. Tidak ada wasitahnya. Orang yang melalui wasitah itu bisa terhalangi. Ya, baik yang menghalangi dia orang yang menjadi wasitahnya itu bapak atau anak. Maka ini mahjub. Tadi sudah dibagi rata. Ikhlas, dia ini tadi mencak-mencak. Saya ikhlas, saya ridho, bagi rata. Itu om-om saya itu. Kasih semuanya 1 miliar. Ya, bagus tidak? Kelihatannya bagus. Akibatnya, ternyata pulang. Ketemu sama Ustadz Akmal. Ustadz Akmal, antum kan belajar faraid sama Habib Idrus. Ini, anak punya bapak ini meninggal. Harta 8 miliar ini. Ada mak saya, istrinya 1 doang. Saya, terus ada saudara-saudara bapak saya. Kira-kira bagian saya berapa? Ustadz Akmal bilang, ibu ente, istrinya si mayit itu 1 miliar, ente itu 7 miliar. Kita orang sudah bagi rata semua kemarin itu. Semuanya ane kasih 1 miliar. Oh, harusnya ente itu 7 miliar. Terus, paman-paman saya, saudara bapak, itu mahjub, terhalangi sama ente. Kira-kira masih ikhlas nggak dia? Saya kasih contoh nilai 8 miliar. Saya tidak mau 8 juta. Kalau 8 juta tekornya cuma berapa? Tekornya cuma 6 juta. Iya, harusnya dia dapat 7 juta, dia cuma dapat 1 juta. Berarti tekor 6 juta. Jangan pakai juta, miliar. Tekornya berapa? Harusnya dia dapat 7 miliar, ini dia cuma dapat 1 miliar. Berapa dia tekor? 6 miliar. 6 miliar itu kalau dibeli Indomie dapat berapa? Mandi-mandi. Adil tidak? Zalim di sini. Kira-kira ikhlas enggak dia itu? Harusnya ini dapat 7 miliar. Aduh, mulai dia. Setan sudah mulai masuk. Maka enggak boleh. Bagi rata itu bisa halal. Bisa halal. Dengan cara apa? Tahu dulu bagiannya. Saya punya, ini orang mati Badaruddin. Hartanya 8 miliar. Istri 1 miliar bagiannya, anak 7 miliar. Terus om-om saya, om-om ente itu tidak dapat apa-apa karena ada ente. Sudahlah, saya ikhlas, saya ridho. Kasih dia orang 1 miliar 1 orang. Berarti saya siap terima 1. Itu halal. Bagi rata yang halal setelah mengetahui bagiannya. Sebelum mengetahui bagian tidak boleh. Hukumnya haram. Iya, kenapa? Karena dia yang punya hak. Atau dia mau kasih. Udah begini. Bagiannya berapa? 7 miliar. Om saya itu gimana? Kasihan jauh-jauh datang dari Donggala, Om Dani, Om Jamil datang dari Makassar, datang ke sini, tahu-taunya mahjub. Sudahlah, kasih uang ojek saja. Kasih uang ojek Ami Dani 20.000, Ami Jamil misalnya dikasih 100.000, terserah haknya dia. Atau dia mau kasih 10 juta, 100 juta, 500 juta, saya kasihlah 500 juta. 500 juta. Alhamdulillah itu halal. Bukan bagi rata, itu pemberian. Kalau main langsung bagi rata itu tidak boleh. Hukumnya haram. Jadi syarat yang ketiga daripada warisan itu al-ilmu bijihatil irith. Pembagiannya tetap dengan ilmu bijihatil irith. Jadi ada aturannya, tidak boleh asal-asal. Jelas itu ya? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam shawab. Mawani wal irthi wallahu subhanahu wa ta'ala alam shawab. Insyaallah pertemuan berikut malam Jumat baru kita lanjut. Ya. Fadhal. Misalnya tiada anak. Misalnya tiada anak. Oh, ini dapat.
Di orang ini dapat 7 miliar. Baku bagi. Buat seperempat ya, istrinya. Hah? Oh iya, 1/4. Saya bagikan 3 miliar berarti baku bagi 6 dolar. Iya, bukan 1/8 lagi. Ini kan 8 miliar. 1/4 berarti 2 miliar. Dapat duit bapak dari ibu yang meninggal atau Apa itu? kan bapak dapat, ibu dapat itu untuk anak-anaknya. Bapak mana dapat? Suaminya yang meninggal, Heeh. dan anak sudah dapat semua, yang ini dapat bapak dan ibunya. Mana? Mana bapak ibu? Tidak ada bapak ibu di sini. Dari istrinya ini. Mana? Oh, orang tuanya istri enggak, mertua dong. Jadi ingat, nisbatnya selalu ke mayit. Hubungannya ke mayit. Apanya mayit? Anaknya mayit. Apanya mayit? Bapaknya mayit, mamanya mayit, istrinya mayit. Bukan bapaknya orang yang ditinggal atau anaknya orang yang ditinggal. Misalnya ini, si Badarudin tadi menikah sama janda. Janda ini punya anak. Ya, Badarudin tidak punya anak. Tidak punya anak sama sekali. Ketika Badarudin meninggal dunia, istri dapat berapa? Hah? Si janda ini punya anak, istri ini punya anak. Dapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena si Badarudin tidak punya anak. Oh, ini ada anaknya. Iya, anak istrinya itu. Bukan anaknya. Nah, jadi nisbatnya yang dihitung dari dia. Atau misalnya dia menikah, Badarudin punya anak. Ya, menikah sama gadis, gadis belum punya anak, meninggal Badarudin. Berapa bagiannya si istri? Istri tidak punya anak. Oh, saya harus dapat 1/4, enggak 1/8. Kenapa? Karena mayit punya anak. Saya kan tidak punya anak dari dia. Iya, bukan masalah punya anak dari kau. Yang dihitung itu nisbatnya ke mayit. Anaknya mayit, berarti mayit punya anak. Baik itu anak mereka berdua, suami istri, atau anak dari istri atau dari suami yang lain. Jadi kalau tidak punya anak, kasusnya berarti di sini berapa? Istri dapat 1/4. Berarti 1/4-nya 8 berapa? 1/4-nya 8, 2M. Sisanya ini mereka. Mereka ini dapat. Bapaknya mayit nggak dapat. Bapaknya mayit kalau ada dapat. Ada bapaknya di sini, bapak. Ini dapat ini. Berapa? Sama juga tadi. Sisa. Berarti 3. Berapa sisa? 2. Enggak. Berapa? 6. Sisanya 6. Istri dapat. Terus saudara-saudara mahjub sama bapak. Ya. Mahjub lagi, terhalang lagi. Mahjub. Bapaknya matiin, baru mereka dapat. Oh, kalau dimatiin ibu nggak boleh. Iya. Jelas, Pak Sekdes? Ada lagi? Kalau anaknya tadi kan laki-laki dia. Kalau anak ada perempuan juga bagaimana? Sama, tetap mau anaknya laki-laki. Nanti kalau anak itu baru beda bagiannya. Anak laki-laki, anak perempuan. Kalau anak perempuan tunggal 1/2. Kalau dia berdua, 2 orang perempuan 2/3. Ya, kalau ada anak laki-laki di situ jadi asoba, jadi sisa. Jadi sisa mereka pembagiannya laki-laki dihitung 2 kali perempuan. Kalau 3, misalnya 2 perempuan, 1 laki-laki, berarti berapa? Ya? Berapa? Ya. 2, 1, 1. Berarti 4. 5. 3 perempuan, 2 laki-laki. Berarti berapa? 5 bersaudara. 3 perempuan, 2 laki-laki. Laki-laki hitung 2 dulu. 2, 4, 5, 6, 7. Kalau tidak ada nanti ada pembahasan tentang pembagian ahli waris. Ada orang yang dapat farad, ada orang yang dapat asobah saja, ada orang yang bisa dapat keduanya. Kalau ahli taksib semua, tidak ada lagi yang lain-lain, misalnya orang mati meninggalkan saudara saja, langsung hitung kepala. Ada orang mati, ya, ada orang meninggal dunia. Mudah-mudahan didapat akun YouTube itu. Supaya bisa kita orang pakai ulang itu. YouTube yang lama.
Ada orang mati meninggalkan dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu, dia tidak punya kakek, semua tidak ada. Tapi dia punya anak. Dia tidak punya ini, tidak punya itu. Dia punya anak. Berapa anaknya? 7 misalnya. Ya, 7. 5 laki-laki. Laki-laki 1, 2, 3, 4, 5. 2 perempuan. 1, 2. Iya, ini kasus kami bersaudara ini kan 7. Saya bersaudara 7. 5 laki-laki, 2 perempuan. Kebetulan tidak ada yang lain. Ya. Yang meninggal, yang ditinggalkan memang cuma 5 ini. Bagaimana hitungnya? Berapa ini? 12. Ya, ini hitung 2. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Jadi berapapun harta nanti bahagi dulu 12. Baru dikasih bagian. Contoh misalnya 24 miliar. Harta yang ditinggalkan untuk itu orang 24 miliar. Berarti 24 bagi 12. Ini kan 24 M ya, 24 M. Bukan ini, 24 M. Bagi 12 berapa? 2. Berarti ya. 4. Ya, ini berapa tadi? 2. Ini kan 2 semua ya, 2. Ini 2. Oh ya, 1 ya. 1. 24 miliar tadi bagi 12. Berapa? 2. Berarti kalikan. Ini pokoknya 24 miliar bahagi 12 hasilnya 2. Ya, 2 dikalikan. Itu hasilnya. 2 kali 2 4. 2 kali 1 kali 2 2. Laki-laki 4, perempuan 2. Berarti bagiannya laki-laki berapa kali bagian perempuan? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagiannya laki-laki itu harus 2 kali daripada perempuan. Kalau dihitung berapa semua ini? 4, 8, 12, 16, 20, 22, 24 miliar. Pas. Ini 4 miliar, 4 miliar, 4 miliar, 4 miliar, 4 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Gampangnya seperti itu. Hitungan gampang. Kalau yang susah-susah nanti kita orang pakai kalkulator. Yang penting caranya seperti itu jalannya. Sudah gampang, nanti tidak perlu ini jalan nih. Yang penting kita orang tahu dulu bagiannya nanti. Itu saja. Yang jelas faraid itu gampang. Faraid itu enggak susah. Permasalahan di dalam faraid itu bukan kayak dalam fikih. Kalau begini hukumnya, kalau begini kejadiannya hukumnya begini, kalau begini hukumnya enggak. Faraid enggak seperti itu. Kalau masalahnya dia bilang ghorrawain itu sudah ahadiz zawjain. Ada bapak, ada ibu, suami atau istri, pasti ghorrawain. Kalau ghorrawain masalahnya sudah langsung 6 3 2 1. Itu masalahnya ghorrawain. Tidak bisa meleset dari situ. Jadi faraid tidak susah. Kapan ada anak batal ghorrawain. Kapan ada ini batal ghorrawain. Jadi cuman masalahnya dia di situ ada bapak, ada ibu, suami atau istri itu pasti ghorrawain. Musyarakah begitu juga. Masalahnya itu saja musyarakah. Tidak berkembang, tidak tawassu kayak fikih. Jadi jangan khawatir, faraid itu gampang. Sahal. Yang penting dimurojaah. Kalau tidak lupa juga nanti. Ini kan belum masuk kita, masih pengantar terus ini. Pengantarnya lama. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Boleh kita kongko-kongko ya kita baca doa. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-kutri unta wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhil atqiya ulama nahza bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqira biridha minka al-'uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah itu Dondong? Boleh?